Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan baik-baik saja. Untuk kali ini kita akan belajar tentang server dan klien, rancangan jaringan server dan klien melalui paket tracer mobile. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store atau App Store. Langsung saja setelah di-download, buka aplikasinya, paket tracer mobile-nya. Nah, di sini pilih guest login saja biar tidak login pakai akun. Langsung create new. Nah, di sini adalah halaman dari paket tracer mobile. Nah, untuk memilih perangkatnya tinggal klik layarnya aja. Nah, maka akan muncul dari berbagai perangkat jaringan di sini. Karena kita mau belajar tentang server klien, maka perangkatnya yaitu pasti server, komputer server, terus PC. Untuk PC terserah kalian mau PC berapa aja, maksudnya mau ditambah juga tidak apa, mau dicukup 2 atau 1 juga nggak apa-apa. Nah, terus untuk menghubungkannya dari server ke komputer ini, kedua komputer ini, kita pakai hub. Nah, fungsinya hub ini adalah untuk membagi jaringan. Meskipun mempunyai satu server, pasti akan mempunyai banyak klien, bisa mempunyai banyak klien. Di sini ada hub 8 port, jadi kliennya nanti ada 8. Kalau mau menambah klien, kalian bisa tambahkan lagi hubnya. Langsung kita coba hubungkan, connect, pilih perangkat yang mau kita hubungkan, server ke hub dulu. Nah, sebelum dikonekkan, pilih kabelnya saja dulu. Di sini ada banyak jenis kabel, ada USB, octal, koaksial, ada banyak jenis kabelnya. Nanti untuk kabel ini yang sering digunakan dalam perangkat jaringan komputer ada dua, yaitu strike dan crossover. Kalau strike itu garis panjang, kalau crossover garis patah-patah itu. Bedanya kalau strike menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya dari komputer ke hub seperti tadi. Kalau crossover gunanya menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya komputer dengan komputer seperti itu. Nah, karena kita mau menghubungkan komputer dengan hub, kita pilih strike. Kita pilih portnya atau colokannya. Nah, sudah terhubung. Jika ada titik-titik biru ini, hijau, berarti nggak ada yang error. Kalau ada titik merah, berarti ada yang error. Kita hubungkan juga komputernya. Pilih kabelnya. Satunya juga. Choose kabel.
Nah, server dengan komputer kliennya sudah terhubung. Di sini kita belum bisa mengirim pesan atau mengirim file terhadap dari server ke klien atau dari klien ke server. Nah, fungsinya dari server klien ini adalah perbedaannya jika server bisa mengakses ke klien, tetapi klien tidak bisa mengakses ke server. Contohnya seperti ujian di SMK, ujian UNBK. Nah, kan yang megang kendali itu cuma satu orang di depan sebagai user dari servernya, sedangkan peserta ujian itu adalah kliennya yang menggunakan. Jadi server yang di depan itu, penguji yang di depan itu bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh peserta ujian di ruangan di kliennya sendiri. Lanjut, kita ke setting IP supaya bisa terkoneksi antara server dengan klien. Dari server terlebih dahulu, kita klik servernya, terus pilih desktop. Kita pilih IP versi 4 configuration. Nah, di sini ada namanya fast internet 0, terus ada DHCP sama static. Perbedaannya kalau static itu kita menginputkan alamat IP-nya secara manual, kalau DHCP secara statik. Jadi nanti kalau server DHCP berarti nanti kliennya juga DHCP. Kalau servernya statik berarti nanti kliennya statik juga. Kita statik aja, langsung masukin alamat IP-nya. Contohnya alamat IP seperti ini. 192.168.10.1. Terus subnet mask 255.255.255.0. Play. Nah, sekarang kita setting di komputernya juga. Klik komputernya, terus pilih desktop, pilih IP configuration versi 4. Jadi kita statik juga karena servernya juga statik. 192.168.10. Karena tadi servernya adalah 10.1, maka komputernya adalah 10.2. Subnet masknya 255.255.0. Nah, usahakan 10.2 itu harus sama seperti servernya. Jika di klien bukan 10 langsung 100 gitu, itu nggak akan bisa terkoneksi karena sudah beda kelas lagi. Kita langsung simpan. Kita setting juga komputer yang satunya. 19 titik 3 255. Nah, ini di sini sudah dikasih alamat IP semua. Jadi untuk mengecek apakah sudah terhubung apa belum, kita bisa mengeceknya dengan cara klik server, pilih desktop, terus pilih command from. Lalu kita ketik perintah
ping. Kita akan memanggil alamat IP yang ada di klien. Jika server tadi 10.1, berarti klien ada 10.2 dan 10.3. Kita coba enter. Nah, di sini koneksinya berhasil. Jika ada TTL, berarti berhasil. Jika terjadi request timeout, berarti belum IP-nya ada yang bermasalah, atau biasanya juga ada reply from alamat IP-nya unreachable, berarti ada masalah dengan kabelnya. Kita coba juga yang 10.3. Di sini juga berhasil, berarti koneksinya terhadap ke klien berhasil. Kita sekarang coba dari klien ke server. Jika ada timbal balik, berarti berhasil. Kita masukkan perintah ping juga. Alamat IP server 10.1. Enter. Nah, berhasil juga. Berarti koneksinya lancar. Nah, sekilas tentang kabel ya. Ada dua jenis kabel tadi yang sering dipakai dalam jaringan komputer. Nah, untuk koneksi antara komputer dengan komputer, kita gunakan kabel crossover karena perangkatnya sama. Jika perangkatnya berbeda, kita gunakan strike. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.